Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk mata kuliah rekayasa perkerasan jalan, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah dibahas mengenai perencanaan tentang perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Nah, jadi pada pertemuan ke-12 ini akan dibahas mengenai kerusakan struktur pada perkerasan jalan. Jadi terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab kerusakan jalan. Jadi kerusakan jalan ini dapat menyebabkan pengendara terganggu pada saat mengemudi dan pada jalan itu tidak enak untuk dilalui. Nah, misalnya pada contoh gambar ini ada mobil yang melewati jalan yang berlubang dan tergenang air. Jadi pada mobilnya ini terguncang, bahkan jika tidak tahu kedalaman lubangnya berapa, maka ini dapat menyebabkan kecelakaan. Jadi ada beberapa penyebab kerusakan jalan. Yang pertama yaitu drainase yang tidak berfungsi atau tidaknya drainase. Jadi saluran drainase atau tidak ada drainase pada tepi jalan atau bahkan drainase itu tersumbat akan mengakibatkan air menjadi tergenang di badan jalan. Jadi pada aspal atau pada perkerasan lentur ini musuh utamanya itu adalah air. Sehingga sebisa mungkin tidak boleh ada air yang tergenang di permukaan perkerasan lentur. Karena jika perkerasan lentur ini terdapat air yang menggenang, maka akan mengakibatkan butiran agregatnya ini daya lekatnya berkurang sehingga jalan akan mudah terjadi kerusakan. Selanjutnya ada mutu perkerasan yang tidak baik. Jadi mutu perkerasan ini dapat berupa perkerasan lentur atau perkerasan kaku yang tidak baik. Jadi sebelum dihamparkan untuk perkerasan lentur maupun perkerasan kaku, nah ini perlu diuji terlebih dahulu di laboratorium. Jadi untuk perkerasannya itu dibutuhkan berapa agar pada saat dihamparkan mutunya itu baik. Selanjutnya ada overtonase atau kelebihan beban tonase kendaraan. Ini salah satu faktor yang sering mengakibatkan kerusakan dini pada jalan raya. Jadi kendaraan-kendaraan seperti truk, trailer, tronton, dan lain-lain ini banyak yang membawa barang yang melebihi beban yang seharusnya. Jadi beban sumbu suatu kendaraan yang melintasi jalan raya harus sesuai dengan ketentuan yang telah dipersyaratkan oleh pemerintah melalui Dinas Perhubungan. Oleh karena itu, diperlukan peran fungsi dari jembatan timbang dan jenis kendaraan melewati jalan sesuai dengan kapasitas dan tipe kendaraan yang dipersyaratkan. Nah, untuk berat kendaraan itu sendiri biasanya itu sudah diuji KIR. Jadi dalam uji KIR itu terdapat beban maksimal yang boleh dibawa oleh suatu kendaraan. Nah, jadi jika beban tersebut melebihi beban kendaraan tersebut atau bahkan melebihi dimensi kendaraan tersebut, nah itu dapat menyebabkan terjadinya kerusakan jalan. Misalnya ada kesalahan perencanaan tebal perkerasan. Nah, ini kerusakan ini disebabkan oleh kesalahan pada perencanaan tebal perkerasannya pada saat sebelum dilakukan proyeknya. Oleh karena itu, diperlukan pengambilan data-data yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan untuk perencanaan tebal perkerasannya. Kemudian ada lapis pondasi agregat yang tidak padat. Jadi umumnya konstruksi jalan raya ini memiliki lapis pondasi agregat kelas A maupun lapis agregat kelas B. Jadi pelaksanaan lapis pondasi agregat yang tidak padat atau tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan akan menyebabkan perkerasan di atasnya menjadi bergelombang atau menjadi tidak stabil menahan terhadap beban lalu lintas yang ada di atasnya. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan kepadatan lapis pondasi agregat sebelum dilakukan pengaspalan menggunakan pengujian kepadatan lapangan dengan alat kondisi pasir atau sand contest. Kemudian yang keenam ini ada kondisi konstruksi tanah yang tidak stabil. Jadi ada beberapa daerah di Indonesia memiliki tanah dasar yang tidak stabil. Oleh karena itu, diperlukan penyelidikan teknis terhadap tanah dasar agar dapat dilakukan penanganan teknis yang sesuai dengan keadaan kondisi tanah dasar tersebut. Maka oleh karena itu diperlukanlah stabilisasi tanah dasar agar tanah dasarnya itu stabil. Dan ada juga faktor bencana alam. Jadi faktor bencana alam ini yang tidak dapat dihindari namun masih bisa diprediksi walaupun tidak akurat. Jadi untuk faktor bencana alam ini sangat sulit dihindari, misalnya gempa bumi, banjir, dan lain-lain. Nah, namun kita perlu mengambil pelajaran yang terjadi dengan berupaya membuat konstruksi jalan yang lebih pada daerah yang rawan bencana alam. Jadi untuk selanjutnya ada pelaksanaan pekerjaan pengaspalan tidak baik. Nah, ini faktor ini yaitu pada saat pelaksanaan proyeknya. Jadi untuk menghindari kerusakan dini pada jalan, pelaksanaan pekerjaan pengaspalan harus diperhatikan, seperti jumlah passingnya, suhu aspal saat penghamparan, kemudian tebal perkerasannya, dan pada saat perkerasan kaku juga perlu diuji mutu betonnya, agar pada saat pelaksanaan itu dapat berjalan dengan baik.
Selanjutnya, yang terakhir itu tidak dilakukannya perawatan jalan secara berkala. Jadi, jika jalan telah mulai mengalami kerusakan, apabila tidak ditangani dengan segera akan menyebabkan kerusakan yang semakin parah. Oleh karena itu, diperlukanlah perawatan jalan secara berkala oleh instansi terkait agar tidak membahayakan masyarakat pengguna transportasi, terutama pengguna sepeda motor. Karena pengendara sepeda motor ini sangat rentan kecelakaan jika melewati suatu jalan yang mengalami kerusakan. Selanjutnya, mari kita perhatikan jenis kerusakan apa saja yang dapat terjadi pada perkerasan lentur. Jadi jenis-jenis kerusakan yang terjadi ini dapat dilihat di Surat Edaran Kementerian PUPR nomor 07 SEDB tahun 2017. Jadi untuk jenis kerusakan yang pertama itu ada pelepasan butir atau raveling. Jadi jenis kerusakan ini lepasnya butir pada agregat pada permukaan jalan beraspal. Dapat diakibatkan oleh kandungan aspal yang rendah, campuran yang kurang baik, pemadatan yang kurang, segregasi, atau pengelupasan aspal. Jadi untuk tingkat kerusakannya ada 3, ada rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian sama untuk retak memanjang dan retak melintang juga, ini untuk jenis kerusakannya dibagi menjadi tingkat kerusakan rendah, sedang, dan tinggi. Jadi untuk retak memanjang atau longitudinal cracking ini itu retak paralel yang sejajar dengan sumbu jalan atau arah penghamparan yang dapat disebabkan oleh pembentukan sambungan memanjang yang kurang baik. Akibatnya, susunan lapis beton aspal yang diakibatkan oleh temperatur yang rendah atau penuaan aspal atau siklus temperatur harian atau gabungan dari faktor-faktor tersebut. Selanjutnya ada retak melintang atau transversal cracking. Jadi retak melintang ini yaitu retak yang terjadi pada arah lebar perkerasan dan hampir tegak lurus sumbu jalan atau arah penghamparan. Retak melintang ini biasanya tidak terkait dengan lalu lintas. Jadi untuk retak melintang ini biasanya bisa terkait dengan lapis fondasi ataupun keadaan tanah dasarnya. Kemudian ada retak tepi. Jadi retak tepi dan retak blok ini untuk jenis kerusakannya hanya ada tingkat rendah dan tingkat sedang saja. Dan untuk retak tepi ini yaitu retak memanjang yang sejajar dengan tepi perkerasan dan biasanya terjadi sekitar 0,3 meter sampai 0,5 meter dari tepi luar perkerasan. Retak tepi diperparah oleh beban kendaraan dan atau dapat ditimbulkan oleh pelemahan lapis fondasi atas atau tanah dasar. Selanjutnya ini ada retak blok, yaitu retak saling berhubungan dan membagi permukaan menjadi kotak-kotak yang berbentuk hampir bujur sangkar. Umumnya disebabkan oleh penyusutan lapis beraspal atau karakteristik aspal dan temperatur, bukan akibat dari beban lalu lintas. Selanjutnya ada retak buaya, di mana pada retak buaya ini tingkat kerusakannya hanya ada tingkat kerusakan rendah, yaitu retak yang membentuk serangkaian kotak-kotak kecil atau yang saling berhubungan pada permukaan perkerasan beraspal menyerupai kulit buaya. Umumnya kerusakan keruntuhan lelah oleh beban kendaraan yang berulang. Selanjutnya ada routing atau alur, di mana pada jenis kerusakan alur ini ada tingkat kerusakan rendah, sedang, dan tinggi, tergantung dari kedalaman alurnya. Jadi alur ini yaitu penurunan memanjang yang terjadi pada jalur jejak roda kiri atau bisa disingkat JRKI dan jejak roda kanan atau RJKA. Kemudian akibat dari deformasi permanen pada lapis perkerasan atau tanah dasar yang biasanya disebabkan oleh konsolidasi atau pergerakan lateral beban perkerasan akibat beban kendaraan. Selanjutnya untuk jenis perkerasan kaku ada 5 jenis kerusakan. Jadi ada retak memanjang, retak melintang, pecah sudut, dan pumping. Jadi untuk retak memanjang, retak melintang, dan pecah sudut ini tingkat kerusakannya dibagi menjadi 3, ada rendah, sedang, dan tinggi. Namun untuk gompal pada sambungan ini tingkat kerusakannya hanya rendah dan pumping ini tidak dibagi untuk tingkat kerusakannya. Jadi retak memanjang atau longitudinal cracking ini yaitu retak yang umumnya terjadi pada tengah perkerasan beton, sejajar sumbu jalan atau arah lalu lintas. Selanjutnya ada retak melintang yang terjadi pada arah lebar perkerasan beton dan hampir tegak lurus sumbu jalannya. Kemudian gompal pada sambungan atau joint spalling ini yaitu kerusakan atau pecahnya tepi slab beton di sekitar sambungan dan biasanya tidak membentuk bidang vertikal, tetapi membentuk sudut terhadap bidang datarnya. Kemudian ada pecah sudut atau corner breaks. Nah, ini pecah yang terjadi di sudut slab betonnya yang memotong sambungan pada jarak kurang atau sama dengan setengah dari panjang slab di kedua sisi panjang dan lebarnya diukur dari sudut platnya. Dan yang kelima ada pumping. Pumping ini pergerakan atau terangkatnya material di bawah slab beton akibat tekanan air melalui sambungan atau retakan.